Saya Ashfana Sabila dari Prodi Politik ini menjelaskan tentang konsep pemikiran menurut Aristoteles. Jadi itu menurut dia itu kayak manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga dalam setiap dimensi itu perilaku dan lingkungan sosial sangat membutuhkan adanya peran orang lain, membutuhkan peranan orang lain untuk berinteraksi. Proses tersebut tuh kayak memiliki tujuan tertentu, yakni memenuhi kebutuhan sosial dirinya sendiri maupun masyarakat. Egoisme manusia lain melahirkan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar di mana dia hidup. Sebagaimana Glaucon dalam buku Republika karya Pluto menyebutkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas tersebut, orang merasa senang untuk melakukan sebuah kejahatan atas nama kebebasan tersebut, tapi ia merasa tidak senang apabila orang lain melakukan tindakan yang sama seperti tadi kepada dirinya sendiri gitu kan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah konvensi untuk melahirkan sebuah hukum. Ia juga menyatakan bahwa hukum dan moralitas lahir daripada konvensi yang dilakukan oleh manusia tersebut, dan negara merupakan hasil dari konvensi manusia itu sendiri untuk melindungi sebuah bongkahan batu, dan manusia itu kayak merupakan pelaku untuk mengolah bongkahan batu tersebut. Untuk melahirkan tujuan politik, terdapat 3 poin penting untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang baik. Pertama, adanya bongkahan yang akan kita poles menjadi bentuk tertentu. Yang kedua tuh kayak sebelum mewujudkan bentuk tersebut dulu tuh kita harus menganalisis dan membayangkan dulu bagaimana bentuknya yang akan kita ciptakan gitu. Aristoteles ini menyebutkan kalau dalam pemikirannya menyebutkan eudaimonia ini tuh merupakan hakikat daripada politik itu sendiri. Perkembangan zaman dan egoisme manusia merupakan hambatan untuk menciptakan sebuah politik yang baik. Orang itu juga berbondong-bondong menciptakan kehidupan mewah untuk kepentingan pribadi, padahal mengasar di politik tidaklah menekan perilaku yang menguntungkan diri sendiri. Terus kayak itu juga sama halnya ketika kita mengaitkan perilaku politik saat ini. Kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang utopis atau abstrak. Nilai kemanusiaan yang dihasilkan layaknya gerombolan perampok yang membawa buta masyarakat. Jadi karya-karya ilmiah yang dibuat oleh Aristoteles ini tuh dianggap sebagai dasar ilmu pengetahuan sebelum munculnya penelitian oleh ilmuwan modern. Aristoteles ini tuh juga menulis tentang astronomi, ilmu hewan, embriologi, ilmu bumi, batuan, fisika anatomi, fisiologi, dan beberapa bidang pengetahuan yang dikenal oleh bangsa Yunani kuno. Beberapa karyanya itu berasal dari pengalaman yang diperoleh dari ilmuwan lain. Temuan para asisten membantu penelitiannya dan pengamatan yang langsung dilakukan oleh Aristoteles. Aristoteles ini itu dianggap sebagai seorang filosof yang menghasilkan banyak pemikiran dan memberikan sumbangan besar terhadap bidang filsafat sebagai cikal bakal dari ilmu pengetahuan. Aristoteles ini juga tuh kayak banyak menulis tentang etika dan metafisika, tentang psikologi dan ekonomi, tentang teologi dan politik, serta tentang retorika dan estetika. Aristoteles ini merupakan filosof dan ilmuwan besar pada masa dunia kuno. Ketika manusia kali mengenal potensi besar dalam dirinya, Aristoteles ini menjadi pelopor dari perkembangan studi tentang logika formal dan berbagai bidang filsafat keilmuan lainnya. Terus juga berbagai tulisan telah dibuat oleh Aristoteles sendiri dalam menjelaskan pandangan ilmu filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Aristoteles ini dia meyakini bahwa setiap aspek kehidupan masih dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Jadi ia menekankan bahwa alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan oleh sihir ataupun kehendak dewa semata, tapi itu melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Jika manusia melakukan penyelidikan secara sistematik mengenai berbagai aspek kehidupan yang mereka jalani, maka manusia itu akan juga mendapatkan keuntungan dalam memaknai kehidupan mereka. Terus pengamatan yang dilakukan secara empiris itu dia melalui pengalaman individu ditambah pemikiran logis akan menghasilkan kesimpulan yang lebih rasional tanpa unsur mistis dalamnya. Pemikiran Aristoteles itu sendiri tuh inilah yang membarengi dasar pertumbuhan peradaban di dunia barat gitu. Melihat teori politik Aristoteles itu dia adalah ilmu praktis. Tujuan politik itu bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Teori politik sendiri itu menaruh perhatian pada watak manusia, atau dengan kata lain tindakan bebas atau sukarela manusia. Karena teori politik memerlukan tindakan bebas dan sukarela manusia, teori politik memerlukan lebih dari sekedar penyempurnaan akal. Teori politik memerlukan kehendak yang jujur juga. Aristoteles ini tuh menekankan bahwa pelacakan yang sungguh-sungguh kepada watak manusia merupakan hal pokok bagi teori politik. Teori politik haruslah disadari atas watak manusia,
karena fungsi negara adalah untuk membantu individu mencapai tujuannya sendiri. Jadi ini itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.